Assalamualaikum teman belajar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bismillah, izinkan kami sharing perjalanan umroh kami ya teman. Video perjalanan insya Allah terbagi menjadi beberapa bagian. Semoga ada hikmah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita ya teman. Hari ini paspor ayah dan ibu sudah jadi. Kami mengurus sendiri pembuatan paspor ini dengan mendaftar menggunakan aplikasi M-Paspor. Ikuti saja alur pendaftarannya dan siapkan berkas-berkas yang diperlukan selengkap-lengkapnya. Saat mendaftar di aplikasi, kami memilih lokasi kantor imigrasi yang paling dekat, yakni Pondok Pinang. Kami juga memilih tanggal wawancara dan datang tepat waktu. Semua berkas sudah disiapkan, berkas asli maupun fotokopinya. Saat wawancara, jawab semua pertanyaan dengan jujur dan yakin, dan sertakan surat rekomendasi dari travel umroh jika sudah ada. Jika belum, juga tidak apa-apa. Setelah suntik vaksin dan mendapatkan buku kuning, kami mengantar paspor dan buku kuning ke travel umroh yang kami pilih, yaitu Bin Daud. Qadarullah, di sini kami mendapat kabar bahwa jadwal umroh kami yang semula September diundur ke 15 Oktober 2024. Alhamdulillah ala kulli hal. Dari travel ini ada satu kali manasik umroh yang diadakan di sebuah hotel di Jakarta Timur. Disinilah pertama kalinya kami bertemu dan berkenalan dengan teman-teman jamaah umroh yang lain. Yang hadir di manasik ini jamaah yang dari Jabodetabek saja. Tapi ternyata masih banyak jamaah lain yang juga berasal dari luar kota, dari luar Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri. Mereka mengikuti manasik ini live streaming di YouTube. Total jumlah kami 45 orang jamaah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman yang saling memberi semangat ibadah dan membagi berbagai hikmah selama perjalanan. Teman belajar, memilih travel umroh yang sesuai dengan visi kita itu sangat penting. Istilahnya sekufu. Jangan bosan untuk meriset dan membandingkan berbagai jasa travel umroh yang ada dengan kebutuhan kita. Perhatikan itinerary perjalanan mereka. Pesawat apa yang dipilih, hotel yang disediakan, transportasi apa yang dipakai selama umroh, dan tur perjalanan yang dijadwalkan. Sampai kita menemukan yang cocok dengan kita ya. Insya Allah ikhtiar kita tersebut nantinya akan sangat membantu dalam keikhlasan dan kekhusyuan kita menjalankan ibadah-ibadah selama perjalanan umroh ini. Dengan travel dan teman-teman seperjalanan yang sekufu itu meminimalisir adanya drama-drama selama ibadah umroh, apalagi yang baru pertama kali umroh seperti kami juga. Dalam mempersiapkan ibadah umroh ini, selain kesiapan dana, fisik, dan mental, terlebih dahulu kesiapan ilmu adalah salah satu yang utama. Ibadah ini sejatinya adalah ibadah mandiri. Artinya kita tidak boleh bergantung hanya pada bimbingan ustadz dan mutawif saja. Hanya mengikuti saja tanpa mengetahui maknanya. Nanti di sana kita lebih banyak mandirinya. Kegiatan-kegiatan yang terjadwal itu sebetulnya lebih sedikit daripada ibadah-ibadah yang akan kita jalankan. Ada kalanya kita akan beribadah terpisah dengan jemaah lain, bahkan terpisah dari pasangan kita. Maka ilmu yang cukup amat penting agar kita tidak kebingungan. Ketahuilah bahwa dalam perjalanan ini apapun bisa terjadi atas kehendak Allah. Sedari awal, berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi adalah hal yang penting. Banyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah adalah penolong kita. Masih ada juga yang takut pergi umroh atau haji, takut diazab, takut dibalas dosa-dosanya ketika di sana. Teman belajar, berhusnuzonlah. Yakinkan diri kita bahwa Allah mengundang kita sebagai tamunya. Tentu sebagai tamu, kita akan dijamu dengan sebaik-baiknya di sana. Sungguh,
Rob kita sesuai dengan persamaan kita padanya. Tentu saja niat kita ibadah ini bukan tanpa ujian juga loh teman. Tahukah teman, sejak kita menetapkan niat dan berikhtiar untuk melakukan ibadah umrah ini, maka mulai dari sana ujian-ujian itu satu persatu kita dapati. Walaupun kita belum berangkat, belum sampai ke tanah suci, tentu ketakwaan kita akan diuji dulu oleh Allah. Bersabarlah dan tawakal. Ujian-ujian inilah yang kelak akan menguatkan langkah kaki kita. Perjalanan ibadah umroh kami ini nantinya akan melalui penerbangan direct dari Bandara Cengkareng ke Jeddah. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 4.55 pagi dan memakan waktu selama kurang lebih 9 jam. Kami akan ke Mekah dulu untuk umroh dan stay di sana selama 4 hari. Setelah itu kami berangkat ke Madinah dan stay di sana selama 3 hari. Total dengan waktu perjalanan pesawat menjadi 9 hari. Kami memilih untuk sekamar berdua saja. Alhamdulillah di travel ini ada opsi kamar hotel berdua dengan biaya tambahan. Karena sebetulnya kamar di sana itu diplot untuk 4 jamaah. Makanya ketika di Mekah dan Madinah, kami mendapatkan kamar dengan 4 bed, walau hanya ditempati berdua saja. Selain manasik umroh, teman belajar akan dibekali juga dengan buku panduan haji dan umroh. Kita bisa membaca lebih detail di sana. Dan ada juga materi-materi manasik online-nya di YouTube. Tentunya sesuai dengan travel yang dipilih ya. Sebisa mungkin kita hafalkan doa-doa yang ada di dalamnya. Atau kalau dirasa sulit, bisa juga nih teman merekam suara sendiri ketika sedang membaca doa di voice recorder HP untuk didengarkan berulang kali. Jadi ketika ada waktu atau ketika di momen ibadahnya, kita bisa putar aja rekaman suara kita ini teman. Saat manasik ini, teman belajar persiapkan juga pertanyaan-pertanyaan apapun yang berkaitan dengan ibadah umroh agar bisa kita tanyakan langsung kepada ustadz pembimbing manasik. Bertanyalah sebanyak-banyaknya di saat manasik ini sampai kita paham betul dengan jawaban ustadz, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan dari hal-hal yang melanggar larangan dalam ihram dan ibadah umroh secara keseluruhan. Jika masih ada yang belum jelas, teman belajar masih bisa kok bertanya di dalam grup WA yang anggotanya adalah ustadz pembimbing, mutawif, dan seluruh jamaah yang ikut. Grup WA ini memudahkan kita dalam berbagi informasi dan juga sebagai sarana komunikasi antar jamaah. Nah, jangan sampai lupa juga untuk mengaktifkan nomor yang akan kita pakai di Arab Saudi. Bisa juga mengaktifkan paket roaming jika ada. Nomor Arab Saudi bisa kita beli online, bisa beli di bandara, dan ketika sampai di Jeddah juga bisa. Namun untuk paket roaming harus beli ketika di Indonesia ya teman. Harganya kurang lebih 300 ribuan untuk 10 hari. Selain itu, informasi tentang kebijakan barang bawaan, batas berat koper yang diizinkan, harus betul-betul kita perhatikan ya teman. Oke, sekarang kita bahas packing. Apa aja yang sebaiknya kita bawa untuk perjalanan 9 hari umroh. Ini pertama di koper bagasi. Untuk baju, teman belajar bisa menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing aja ya. Sesuaikan juga dengan musim yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Di bulan Oktober ketika kami berangkat, di sana sudah masuk musim gugur atau peralihan musim panas dengan musim dingin. Jadi tidak perlu terlalu membawa banyak baju dan tidak perlu baju berbahan tebal. Ini ibu bawa gantungan plastik lipat untuk menjemur pakaian karena ibu berniat mencuci sendiri aja. Teman bisa kok laundry dan harganya kira-kira 25 real per kilo. Ayah juga bawa kopi favorit, mana tahu di sana kepingin kopi. Qadarullah, kopi di sana itu terlalu asam untuk ayah. Kebutuhan pribadi seperti shower puff, spons cuci, sabun batang juga ibu bawa sendiri untuk jaga-jaga aja. Karena ibu ngerasa butuh dan lebih enak kalau nggak perlu cari-cari lagi di sana.
Nah, kalau ini adalah handuk portable yang akan mengembang kalau kita kasih air. Buat spare aja sih. Dan ternyata alhamdulillah tidak terpakai. Karena handuk di hotel sudah cukup. Ibu juga bawa tali jemuran. Ini pun tidak terpakai. Karena di toilet hotel ternyata udah disediakan jemuran. Mungkin mereka tahu ya, jamaah umrah itu suka nyuci sendiri. Ibu juga bawa alat jahit, gunting lipat, spidol, dan gunting kuku. Ini semua selain spidol ya, wajib masuk di koper bagasi ya teman, karena masuk kategori benda tajam. Oh ya, ini sih optional aja sebenarnya. Tapi dari tadi teman belajar sudah lihat kalau ibu pakai kantong-kantong jaring ini ya. Ini enak banget teman, karena benar-benar bikin barang-barang kita rapi dan terkoordinir, lebih gampang dicarinya. Teman belajar bisa beli aja langsung sepaket kantong-kantong ini ya. Isinya tuh kira-kira ya 8 atau 7 kantong gitu. Satu orang satu paket kantong. Tapi kalau memilih nggak pakai pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, koper kedua ini sebenarnya ukuran koper kabin. Namun kami sudah prepare kalau koper ini nantinya harus masuk bagasi saja. Dan ternyata benar. Saat di bandara, koper ini dianjurkan oleh mutawif untuk masuk koper bagasi pesawat saja. Di koper ini isinya baju ibu saja. Ibu bawa 5 pasang gamis dan 3 pasang baju tidur. Sepasang gamis itu hitungannya sudah termasuk gamis, hijab, legging wudhu, kaos dalaman, dan juga pakaian dalamnya ya teman. Ibu juga bawa 6 pasang kaos kaki, 3 pasang handsock, dan 3 buah niqab. Ada juga sajadah lipat yang berguna banget kalau kita lagi nggak kebagian tempat yang ada sajadahnya. Ibu juga memutuskan bawa sepatu kets yang biasa ibu pakai. Dan ini keputusan tepat buat ibu. Karena sepatu ini sering banget ibu pakai selama di sana. Kami sengaja menyisakan banyak space di dalam koper bagasi. Karena nantinya untuk keperluan bawa oleh-oleh ke tanah air. Nah, inilah isi koper kabin kami. Isinya obat-obatan, pembelit wanita, tisu kering dan tisu basah, berbagai jenis sabun dan skincare ibu. Pokoknya semua yang bentuknya cairan adanya di koper kabin ya teman belajar. Jumlahnya juga nggak boleh lebih dari 100 ml per botolnya ya. Ibu juga bawa kotak makan lipat dan peralatan makan. Berguna banget buat bungkus makanan yang nggak habis dimakan. Bawa juga pereda pegal, minyak gosok, dan juga suplemen yang kita butuhkan ya teman. Kemas semuanya dengan aman. Kalau perlu dilakban agar nggak bocor. Jangan lupa juga namai botolnya biar kita ingat isinya apa. Kemudian ini ada spare cover untuk koper kalau diperlukan. Dan juga colokan kaki 3. Kalau nggak bawa ini, kita nggak bisa cas HP ya teman. Karena colokan di sana nggak kompatibel sama colokan charger kita. Ini kami bawa yang ada di rumah aja sih. Di kompartemen sebelahnya, ibu isi berbagai cemilan untuk ayah. Ayah suka laparan di jalan, jadi kami siapkan sedikit cemilan. Qadarullah hanya sedikit yang dimakan, karena pasokan makanan dari travel lebih dari cukup. Alhamdulillah. Nah, kalau ini cukuran ayah nih. Cukuran ini adalah cukuran elektrik. Jadi baterainya tidak bisa dicopot, menyatu sama cukurannya. Karena statusnya cukuran, maka harus masuk ke koper bagasi. Karena masuk kategori benda tajam. Jadi kemudian cukuran ini kami keluarkan lagi dari koper kabin dan kami masukkan ke koper bagasi.
Selama umroh, ibu memutuskan pakai ransel serut. Ukurannya tidak besar, tapi bisa menampung alas kaki dan barang bawaan setiap kali ke masjid. Ternyata kalau kita pakai ransel di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, baik jemaah laki-laki maupun perempuan nih, ransel kita itu harus dicek dulu sebelum masuk masjid ya teman. Tapi kalau teman belajar bawanya tas pundak, tote bag, tas selempang itu aman ya, nggak akan diperiksa sama askar. Di dalam ransel, ibu siapkan cadangan kaos kaki, handsock, dan juga nikop. Ibu taruh di kompartemen khusus biar gampang dicari. Ibu bawa kacamata hitam, wireless headset, dan bukan. Ini tuh bukan permen ya teman. Ini adalah handuk wajah yang akan ngembang kalau dikasih air. Ini berguna banget ternyata untuk dinginin wajah, untuk lap-lap air mata dan ingus, karena kan kita banyak nangis ya selama di sana. Daripada pakai tisu kering atau sapu tangan, ini sih lebih praktis karena nggak gampang sobek. Bisa dipakai berulang dan bisa dibuang juga habis itu. Lalu ada juga kantong alas kaki. Biar pas masuk masjid, alas kaki kita aman dan bisa masuk ke dalam tas. Selain pakai kantong seperti ini, kita juga bisa pakai kantong serut yang lebih praktis. Di bagian belakang tas ini tuh ada kompartemen terpisah untuk simpan alas kaki. Nah, sekarang yuk kita isi tas ransel ini. Ibu masukin gamis cadangan, satu set dengan hijab dan dalamannya juga. Lalu ada payung lipat. Ini sengaja plastiknya nggak ibu buang sejak belinya, biar kalau basah nggak kena kemana-mana. Terus ada kantong belanja. Nah ini tuh berguna banget deh. Terus ada sunscreen, pelembab, lip balm, dan juga botol kosong untuk air zam-zam. Ibu juga bawa bucket hat super lebar, botol kosong 500 ml, dan juga bawa tas kecil untuk paspor, HP, dan uang. Tas kecil ini penting agar barang-barang kita aman ya teman. Pakainya di dalam hijab kita. Ibu isi juga dengan pelembab dan sunscreen. Ibu juga bawa timbangan koper. Untuk sementara masuk ke tas kecil ini dulu aja. Kalau diperlukan untuk nimbang-nimbang koper supaya nggak kelebihan beratnya. Tas ini di bandara masuk kategori carry-on bag. Jadi hanya di X-ray saja tapi tidak ditimbang. Nah, kalau ini carry-on bag-nya ayah. Tas ini juga yang dipakai selama perjalanan umroh. Dan karena bentuknya selempang, sebanyak apapun isinya, tas ini nggak pernah diperiksa oleh askar. Ayah juga bawa sepasang baju ganti untuk cadangan aja. Ada juga tas sendal dari travel. Ada masker, permen, dan sebagian obat-obatan juga ada di tas ini. Ayah juga bawa kacamata hitam. Ini ada selfie stick gimbal, ada baterai yang tertanam di dalamnya, jadi amannya kita bawa aja di carry-on bag. Ada juga headset ini.
Lalu ada kabel charger, dan tas ini juga di X-ray aja ya teman, tidak ditimbang. Nah, buat yang nanya nih, mana kain ihramnya? Nah, kain ihram ini akan kami bawa menggunakan kantong kain aja. Karena kami penerbangannya direct ke Jeddah, lalu langsung umroh. Maka kami akan mengambil mikot di dalam pesawat saat posisi kami sejajar dengan Yalamlam. Dari travel menyarankan pakai bagian bawah kain ihram sejak dari rumah saja. Lalu pakai top atau jubah saja. Lalu pakai rompi dari travel. Bagian atasnya nanti baru dipakai saat pesawat mendekati mikot. Sama seperti ibu, ayah juga membawa tas kecil untuk barang-barang berharga. Ini untuk waist bag. Dan juga ada peci atau songkok dari travel. Kalau ibu akan pakai set gamis dan rompi yang diberikan oleh travel. Semua ini sudah dicuci ya teman. Namun sengaja ibu bungkus lagi agar tidak terpisah-pisah. Jadi pas mau berangkat tinggal ambil dan pakai saja. Nah, ini ada yang ketinggalan masuk, yaitu payung ayah dan bidet portable ibu. Bidet ini untuk jaga-jaga aja, karena di pesawat yang kami pakai dan di Arab Saudi itu toiletnya sebenarnya ada bidetnya semua. Qadarullah ini kepake banget pas di pesawat, karena bidet toilet pesawat itu ternyata nggak pas posisinya. Payung dan bidet ini ibu masukin ke kantong kain aja bersama kain ihram. Kira-kira sebanyak ini saja bawaan umroh kami plus 1 kantong kain. Membawa 3 koper ini saja sudah cukup untuk pulangnya diisi dengan oleh-oleh juga. Batas berat koper bagasi kami masing-masing adalah 20 kilo dan koper kabin 7 kilo. Pastikan sebelum ke bandara kita timbang dulu kopernya. Dan pastikan gunakan koper yang dilengkapi TSA lock untuk menjaga keamanannya. Kami memesan taksi bandara untuk mengantar kami jam 11 malam. Walau penerbangan kami masih di jam 4.55 pagi, namun kami diminta berkumpul sejak jam 1 pagi di bandara. Rasanya campur aduk. Sedih karena harus meninggalkan anak-anak saat mereka terlelap tidur. Cemas akan keadaan anak-anak nantinya sepeninggal kami. Tapi kami juga merasa haru karena kasih sayang Allah yang memanggil kami mengunjungi rumahnya. Soekarno-Hatta. Bismillah, kami bertawakal aja kepada Allah. Tidak ada sebaik-baik penjaga selain Allah. Bapak mertua, ibu, dan keluarga adik-adik kami ada di rumah, menjaga anak-anak selama kami pergi. Maka tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Hanya tinggal mengencangkan doa-doa kepada Allah saja.
2-nya ya Mas? Gate 2 ya? Iya, gate 2. Biasanya memang gate 1, tapi ini pertemuannya di gate 2. Apa pesawat Garuda juga? Saudi, Pak. Oh, Saudi. Tepat tengah malam, kami sampai di lobi Terminal 3. Kami akan berkumpul dengan jemaah umroh lain di titik yang sudah disepakati, yaitu di Gate 2. Di lokasi sudah ramai dengan mutawif dan jamaah umroh. Masya Allah, tetap ada keluarga-keluarga jamaah yang ikut mengantar sampai bandara. Padahal ini tengah malam. Sampai adik-adik kecil juga ikut mengantar. Benar-benar sangat besar kasih sayang mereka mengantar keluarga yang akan pergi umroh. Kami pergi ke bandara berdua saja, karena mempertimbangkan keamanan anak-anak dan keluarga saat pulang mengantar. Tidak sampai hati rasanya membiarkan mereka menempuh perjalanan dini hari tanpa kami. Masya Allah, tabarakallah, tak disangka Ustadz pembimbing kami, Ustadz Hendri Hafizahullah, ternyata beliau masih muda ya. Beliau duduk di sebelah kami. Kesempatan ini kami manfaatkan dengan banyak bertanya kepada beliau perihal perjalanan umroh. Beliau senantiasa menjawab dengan bersumber pada ilmu dan hikmah.
kita haji tamat tuh. Kalau kita haji tamat tuh kan umrah dulu, itu haji. Nanti pas umrah itu rambut nggak dihabisin, sisain 5 cm kah berapa semua ada. Nanti pas kita haji pada tanggal 10 baru digondoa. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Kalau banyak uang umrah lagi nanti. Amin. Itu pasti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kami memanggilnya Mas Vera. Beliau menetap di Australia. Namun saat ini sedang perjalanan backpacking di Indonesia. Umroh ini adalah perjalanan pamungkas beliau dalam tripnya kali ini. Selepas umroh ini, beliau kembali pulang ke Australia. Tiba waktunya pengarahan. Koper kami sudah dihandling dengan baik dan teliti oleh mutawif secara rombongan. Kami tinggal membawa yang untuk di kabin saja. Kami juga tadi sudah diberikan box camilan dan juga box makan malam. Langsung kami makan tadi. Alhamdulillah. Sorry. Nggak. Boleh. Mas yang begini. Bapak Ibu untuk pengambilan paspor, kalau bisa tidak maksudnya langsung Bapak Ibu langsung yang maju. Sebelum pengarahan, paspor dan tiket jamaah dibagikan satu persatu. Masing-masing jamaah akan memegang paspor ini untuk kebutuhan imigrasi saja. Nanti saat tiba di Bandara Jeddah, paspor kami akan dikumpulkan kembali ke mutawif. Jadi selama umroh, kami tidak memegang paspor. ID card dari travel adalah satu-satunya tanda pengenal kami selama di sana. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Paspor dan buku kuning kami rapi tersimpan dalam dompet paspor tebal yang diberikan oleh travel. Betul-betul mindful sih ini. Sampai sebegini detailnya dalam memperhatikan hal-hal kecil yang memudahkan jamaah. Salah satu kru dari bin Daud. Insya Allah kita nanti akan berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines pada pukul 4.50 ya. Kita berangkat dari kota Jakarta langsung direct menuju ke kota Jeddah di Saudi Arabia. Dan nanti sebelum kita naik ke pesawat, mungkin kita akan mendengar adzan subuh terlebih dahulu dan kita akan melaksanakan sholat subuh apabila waktunya memungkinkan dan cukup. Selesai pengarahan, kami langsung menuju gate keberangkatan internasional. Kami berfoto bersama sebelum berangkat. لبيك لا شريك لك لبيك إن النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا له الحمد يا له
Check-in di Bandara Soekarno-Hatta ini dilakukan secara rombongan oleh mutawif yang bertugas. Kami para jamaah tinggal boarding saja. Tadi kami juga masih sempat sholat subuh di bandara, alhamdulillah. Kami mendapatkan kursi di sebelah jendela. Pesawat Saudia ini format kursinya 343. Alhamdulillah selama penerbangan pergi dan pulang, ayah dan ibu selalu duduk bersebelahan. Karena malam tadi kami tidak memiliki waktu tidur yang cukup, maka kami berencana untuk mengganti waktu tidur tersebut selama penerbangan saja. Udah siap-siap pakai bantal leher. Menjelang pagi, pesawat sudah terbang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Kursi dekat mesin pesawat ini bising sekali, namun tidak sampai mengganggu sih. Ada kok penutup telinga yang diberikan oleh pihak maskapai. Kita bisa pakai aja untuk mengurangi suara bising ini. Pemandangan sudah berubah nih. Yang tadinya lautan awan menjadi lautan gurun pasir. Artinya kami sudah berada di atas daratan Arab. Mendekati lokasi mikot, ada pengumuman untuk segera berganti bagi jamaah laki-laki. Ayah sudah sepenuhnya berganti dengan kain ihram sekarang. Sesuai dengan arahan dari travel, kami mengambil mikot umroh saat pesawat sejajar dengan Yalamlam. Setelahnya, maka kami sudah dalam kondisi ihram dan sudah mulai berlaku semua larangan-larangan ihram.
Tepat di atas mikot, kami niat umroh dalam hati masing-masing dan melafalkan labbaika umrah. Baik juga untuk ditambah doa tahallul untuk antisipasi kondisi dan situasi saja. Kami memperbanyak talbiyah, zikir, dan doa. Rasanya syahdu sekali. Rasa rindu semakin kami rasakan. Padahal ini baru pertama kalinya kami kesini. Tapi rasa rindu itu sudah sangat kuat di hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allah. Kota Jeddah sudah jelas terlihat. Sebentar lagi pesawat kami akan mendarat Bandara King Abdul Aziz. Dari kejauhan, pemandangan Laut Merah juga terlihat dengan jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pendaratan maskapai ini sangat mulus dan hampir tidak terasa. Skill pilotnya memang Masya Allah. Alhamdulillah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Ibu menunggu ayah membetulkan kain ihramnya. Dari bandara ini kami akan meneruskan perjalanan naik bis langsung menuju hotel dan segera melakukan umroh di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kami menuju ke area bagasi dengan niat mengambil bagasi masing-masing. Namun lagi-lagi bagasi kami di sini dihandling dengan baik oleh pihak travel. Kami tidak perlu menunggu dan mengambil sendiri koper kami. Semua akan diurus oleh mutawif. Kami pun langsung mengikuti mutawif menuju ke bis yang sudah disiapkan dengan membawa koper kabin dan tas saja. Sebetulnya dalam penerbangan ini ada 2 ujian yang ayah dan ibu rasakan. Big deal sih buat ayah dan ibu. Saat di Bandara Soekarno-Hatta, kami sempat kehilangan paspor dan HP saat pemeriksaan X-ray. Selama beberapa menit kami mencari-cari paspor dan HP tersebut namun tidak ketemu. Bertanya ke petugas pun, petugasnya tidak melihat. Kami tidak pergi, tetap di area X-ray mencari di setiap tas dan kantong. Tentu saja ada rasa panik. Namun kami berdua benar-benar menahan diri dalam ucapan. Banyak berdoa dan bertawakal saja pada Allah. Selang beberapa waktu datang petugas lain, mencari pemilik 2 buah paspor dan 1 buah HP.
Ya Robbana, ternyata itu paspor dan HP kami. Alhamdulillah. Kejadiannya saat memasukkan tas ke conveyor belt mesin X-ray, tidak sadar paspor dan HP yang dipegang ayah tertinggal di pinggir. Ujian kedua datang lagi saat tiba di Bandara Jeddah. Saat kami ada di area bagasi, ibu merasakan seperti keluar haid. Padahal ini belum waktunya, dan ibu juga tidak minum obat penunda haid karena yakin waktunya masih lama. Ibu panik lagi dan mengambil pembalut yang disimpan di koper kabin. Wajah ibu sudah pucat, namun kembali ibu menahan ucapan-ucapan. Kami banyak berdoa dan bertawakal saja pada ketetapan Allah. Betapa leganya kami, ternyata itu tidak terjadi. Ternyata tadi bukan haid. Alhamdulillah. Kami sampai di bis yang akan membawa kami ke Mekah. Kenalkan, ini Ustadz Raihan, salah satu mutawif kami selama di sini. Perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Disinilah pertama kalinya kami merasakan sengatan panasnya cuaca di dataran Arab, yang panasnya rata-rata di atas 40 derajat Celcius. Kami datang saat musim peralihan, dari musim panas ke musim dingin. Jadi sebenarnya suhunya udah turun dibandingkan puncak musim panas yang bisa sampai 48 derajat Celcius. Walau di luar sangat panas, tapi di dalam bis tuh adem banget deh. Kami juga langsung mendapatkan welcome drink, air zam-zam, dan juga box makan siang. Langsung kami santap sebelum bis berangkat, sambil menunggu koper-koper jamaah masuk semua ke dalam bagasi bis. Itu ibu buang sampahnya di cup bekas air zam-zam yang ada di bawah nampan ya teman, jadi tenang aja. Setelah semua jamaah dan koper-koper lengkap, bis pun meluncur menuju kota Mekah. Terpampang jelas di depan mata betapa tandusnya dataran ini. Pohon-pohon yang rimbun tidak ada. Kalaupun ada, itu tuh butuh perawatan ekstra. Kalau bisa tidak membawa
kami sudah sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kami akan menuju hotel dulu untuk meletakkan koper saja. Lalu berwudu dan segera berjalan kaki menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh. Koper kami dan proses check-in hotel akan sepenuhnya dibantu oleh mutawif. Koper dan semua bawaan kami nantinya akan sudah berada di depan pintu kamar kami masing-masing. Selama di Mekah, kami menginap di Hotel Grand Al-Masa. Kami ambil kamar double. Jadi kamar ibu dan ayah akan berdua saja, tidak campur dengan jamaah lain. Di hotel ini juga disediakan lantai makan khusus untuk jamaah Indonesia. Tersedia full board 3 kali makan dengan menu makanan khas Indonesia. Tenang aja, ada sambelnya juga. Lobinya cukup luas dengan sofa-sofa yang jumlahnya banyak. Di hotel ini banyak sekali jamaah Indonesia yang menginap. Makanya sampai disediakan lantai makan khusus untuk jamaah Indonesia ya. Oke deh, sampai sini dulu video Holy Journey Series part 1. Nantikan cerita part 2-nya. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton sampai akhir video. Assalamualaikum.